Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asdar. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas makalah mengenai layanan informasi perpustakaan di era digital. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kita telah memasuki revolusi industri 4.0. Apakah dengan adanya revolusi ini, sistem layanan di perpustakaan berubah atau tidak? Nah, sebelumnya, saya ingin memperlihatkan materi saya kepada teman-teman seperti ini. Jadi ini adalah materi saya. Teman-teman bisa melihat mulai dari daftar isi sampai di latar belakangnya. Ini saya mengambil poin-poin penting dari sistem layanan itu sendiri. Nah, adapun untuk digitalnya itu, apakah layanan perpustakaan sudah beralih fungsi dari konvensional ke digital. Jadi saya di sini menjelaskan poin per poin mulai dari layanan sistem terbuka, layanan sistem tertutup, sampai dengan jenis-jenis layanan di perpustakaan. Jadi di sini saya fokuskan di sistem layanannya. Adapun untuk layanan digitalnya itu ada beberapa yang harus ditingkatkan seperti materi ini. Ya. Oke, itu saja. Selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah video bagaimana sistem layanan itu diterapkan di perpustakaan seperti video ini. Halo, salam literasi. Video kali ini akan memperlihatkan bagaimana prosedur pelayanan perpustakaan yang biasa diterapkan di sebuah perpustakaan. Pertama, petugas di bagian buku tamu mengarahkan pemustaka untuk dapat menyimpan barang yang dibawa ke dalam loker yang telah disediakan. Petugas memberikan kunci loker yang dapat ditukarkan dengan tanda pengenal dari pemustaka. Berikutnya, pemustaka diarahkan untuk mengisi buku tamu dan menyimpan barang-barang di loker sebelum memasuki area perpustakaan. Bagi pemustaka yang hendak membuat kartu anggota, dapat menuju petugas di meja pendaftaran anggota. Petugas memberikan formulir keanggotaan untuk diisi dengan persyaratan yang telah dilengkapi. Data yang telah diisi akan disimpan ke dalam sistem untuk selanjutnya dapat diterbitkan kartu anggota oleh petugas. Di setiap perpustakaan disediakan mesin pencari koleksi yang dikenal dengan nama Online Public Access Catalog atau sering kita sebut sebagai OPAC. Petugas dapat memberikan informasi dan arahan kepada pemustaka yang sedang melakukan pencarian bahan pustaka yang dibutuhkan.
Untuk proses peminjaman bahan pustaka, pemustaka dapat menuju petugas di meja sirkulasi dengan menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam. Selanjutnya, petugas melakukan input ke dalam sistem peminjaman. Jangan lupa untuk selalu memberikan stempel tanggal pengembalian pada setiap bahan pustaka yang dipinjam. Pada proses pengembalian bahan pustaka, petugas menerima buku dan kartu anggota dari pemustaka untuk diinput ke dalam sistem pengembalian. Setelah selesai, petugas dapat menyerahkan kembali kartu anggota. Sekian video prosedur pelayanan perpustakaan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, jadi di sini kita akan membahas mengenai sistem layanan di perpustakaan. Jadi sampai sekarang ini kita lihat walaupun di era teknologi informasi atau di era digital, sistem layanan perpustakaan tidak berubah. Mulai dari sistem layanan terbuka, sistem layanan tertutup, sampai dengan sistem layanan lainnya. Jadi di sini perpustakaan menekankan bahwasanya sistem layanan akan tetap seperti itu, karena yang perlu ditingkatkan di era teknologi informasi ini adalah sumber daya manusianya, yaitu pustakawannya. Karena bagaimanapun sistem layanan itu beralih fungsi dari konvensional ke era digital, maka pustakawan juga harus meningkatkan sumber dayanya, mulai dari pengetahuan tentang sirkulasi dengan cara online dan bagaimana cara penelusuran OPAC, online public access catalog. Jadi di sini kita ketahui bahwa di perpustakaan ada jenis-jenis layanan, di mana layanan di sini ada sistem layanan perpustakaan, ya di mana bagian-bagiannya yaitu sistem layanan terbuka. Jadi sistem layanan terbuka ini adalah open access. Artinya sistem layanan ini memungkinkan para pengguna secara langsung dapat memilih bahan pustaka ataupun mengambil bahan pustaka sendiri. Misalnya teman-teman jika ingin ke perpustakaan, teman-teman langsung saja mengambil preferensi atau bahan pustaka dan buku-buku di rak buku. Jadi banyak sih kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya itu pengguna dilatih untuk dapat dipercaya dan diberi tanggung jawab terhadap terpelarannya koleksi. Ya, kita sih sebenarnya harus sering begitu, karena biasanya pemustaka itu kalau datang ke perpustakaan melihat ada buku bagus, ditakutkan nanti buku itu tidak dikembalikan, akan disimpan sebagai koleksi pribadinya, padahal itu milik perpustakaan. Adapun kekurangannya yaitu ya kemungkinan kehilangan buku lebih besar, salah satunya itu, dan juga memerlukan ruang yang lebih luas untuk jajaran koleksi dan mobilitas pengguna lebih leluasa. Ya, maksudnya di sini yaitu kita sebagai pustakawan harus mempunyai ruangan koleksi buku yang luas dan besar. Kenapa? Karena jika kita menggunakan sistem layanan ini, otomatis pemustaka itu akan masuk semuanya. Jadi kalau misalnya ruangan tidak mencukupi sedangkan kita menggunakan sistem layanan terbuka seperti ini, artinya kewalahan dan akan membludak di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya adalah sistem layanan tertutup. Jadi sistem layanan tertutup ini atau closed access adalah sistem layanan perpustakaan yang tidak membolehkan pengguna perpustakaan mengambil sendiri bahan pustaka di perpustakaan. Jadi pengambilan dan pengembalian bahan pustakanya itu dilakukan oleh petugas atau pustakawan. Jadi ketika teman-teman datang ke perpustakaan dan perpustakaan itu menggunakan sistem layanan tertutup, jadi teman-teman tidak bisa langsung ke koleksinya atau bahan pustakanya. Jadi pustakawan yang akan mengambil sendiri buku yang dicari begitu.
Kebaikannya sih setiap koleksi itu akan tersusun rapi dan tidak acak-acakan, dan kemungkinan risiko untuk kehilangan buku kecil karena yang mengambil buku itu adalah pustakawan. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Ya, pengguna atau pemustaka itu tidak dapat melakukan pencarian bahan pustaka di jajaran rak, sehingga pengguna tidak dapat menemukan alternatif lain dari bahan pustaka yang diperlukan. Artinya di sini pemustaka tidak bisa menemukan buku yang sama dengan buku yang dicari. Intinya ketika teman-teman mendapati sistem layanan ini, teman-teman tidak bisa dapat alternatif lain selain buku itu. Jadi itu adalah kekurangannya. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis layanan di perpustakaan. Apakah ini termasuk layanan di era digital atau tidak? Yang pertama itu layanan sirkulasi. Ya, di era digital sekarang kita masih melayani namanya sistem sirkulasi, baik secara online maupun manual. Peminjaman dan pengembalian bahan koleksi, begitu. Sirkulasi artinya berputar-putar, mulai dari kita datang perpustakaan terus kembali lagi, pinjam kembali lagi, itulah sistem sirkulasi. Begitupun dengan digital. Biasanya kalau kita meminjam di Ipusnas itu akan otomatis dikembalikan. Seperti saya ketika meminjam buku di Ipusnas itu, saya kadang meminjam 2 buku, itu maksimal 2 buku per hari kita pinjam, dan 2 buku itu mempunyai batas waktu selama 2 hari. Jadi teman-teman jika ingin mengambil atau meminjam misalnya di aplikasi Ipusnas, kita harus mengembalikannya itu selama 2 hari. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengembalikan secara langsung, tapi itu adalah otomatis di Ipusnas. Selanjutnya adalah layanan referensi. Banyak sekali layanan-layanan ada di perpustakaan, termasuk layanan referensi, yaitu layanan bahan pustaka yang berupa koleksi referensi, yaitu bahan rujukan. Jadi teman-teman di sini kalau ingin mencari referensi atau bahan-bahan bacaan, teman-teman bisa melakukan ini. Jadi namanya sistem layanan referensi. Selanjutnya itu layanan deposit. Kalau ini biasanya merupakan koleksi pemerintah ataupun terbitan dari Perpusnas atau Perpusdak, perpustakaan daerah. Selanjutnya itu layanan reserve box atau buku tendon. Layanan ini merupakan kumpulan buku atau bahan pustaka kopi kesatu. Koleksi tidak boleh dipinjam di pulang dan hanya boleh dibaca di tempat. Oh iya, jadi di sini teman-teman hanya bisa pinjam dan baca di tempatnya saja. Jadi tidak boleh dibawa pulang. Selanjutnya itu layanan koleksi AVA, itu Audio Visual Aids, merupakan layanan dengan koleksi bahan-bahan audio visual. Mungkin secara gambaran ini adalah layanan seperti yang kita inginkan di digital. Artinya kita bisa memiliki sebuah rekaman suara maupun rekaman video, baik video-video tentang bagaimana cara membuat makalah misalnya. Ini juga termasuk penelusuran informasi sebenarnya. Jadi teman-teman sudah masuk layanan koleksi. Jadi koleksi apa ini sudah ada, dan ini termasuk era digital. Apakah sekarang sistem layanan berubah atau tidak? Coba kita ke layanan selanjutnya, yaitu layanan khusus, merupakan layanan dengan koleksi bahan pustaka yang khusus seperti karya ilmiah, skripsi dan sebagainya. Jadi ini khusus ya untuk perpustakaan perguruan tinggi. Biasanya kalau kita ingin lihat karya ilmiah atau skripsi senior yang sudah dikirim, yang sudah diresmikan ke perpustakaan. Selanjutnya itu layanan informasi. Di sini sangat penting sekali. Layanan informasi adalah pemberian layanan informasi tentang apa saja, tidak terlepas dengan bentuk bahan pustaka. Ini adalah layanan yang sangat urgent atau penting dalam layanan perpustakaan.
karena di sini semua kita harus mendapatkannya apapun itu, mulai dari bagaimana cara membuat kartu anggota, sistem layanannya seperti apa. Teman-teman bisa bertanya, seperti teman-teman ingin bagaimana cara kita mendaftar sebagai anggota bebas pustaka misalnya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung kalau ke perpustakaan itu apa saja yang kita bisa dapatkan. Ya seperti ini, ada beberapa layanan informasi, layanan khusus, layanan koleksi AVA, layanan reserve book, layanan koleksi, layanan referensi, layanan sirkulasi. Jadi teman-teman sudah mendapatkan banyak di perpustakaan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Teman-teman bisa lihat materi saya di link, nanti saya akan share linknya di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa lihat apa-apa saja dan bagaimana caranya sistem layanan itu berguna di perpustakaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.